Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Mama Fauzan Channel. Kali ini aku akan bagiin informasi tentang MChat. Apa itu MChat? MChat adalah Modified Checklist for Autism Toddler. Jadi ini adalah salah satu kuesioner screening awal, dimana kalau kita penasaran nih anak kita tuh autisme atau tidak gitu ya. Jadi buat mami yang sangat membutuhkan informasi ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan simak terus videonya. Banyak sekali ya mam yang curhat mengenai daerahnya, nggak ada klinik tumbuh kembang, katanya buru-buru ada psikolog, katanya kalau ke dokter anak aja bisa sebulan sekali baru ada ya. Kayak di teman-teman yang di daerah Papua, Lombok, Manado, terus kemudian Medan sama Pontianak ya, itu teman-teman kita. Jadi mam bisa pakai MChat ya, kuesioner ini yang nanti akan kita isi bareng-bareng. Kalau misalnya kita curiga-curiga nih anak kita tuh ada autisme atau tidak. Jadi intinya kita bakal ngisi MChat ini bareng-bareng di video ini, cuma jangan terus nanti mam jadi sedih atau bagaimana ya kalau misalnya hasilnya ternyata ada autisme gitu, atau masih ragu-ragu nih ini ada autisme atau tidak. Karena dengan mam mengisi kuesioner MChat ini, mam bisa segera intervensi gitu, anaknya bisa ditolongin segera gitu, mau dibawa ke vaskes satu untuk bisa dirujuk dan sebagainya. Jadi nanti MChat ini akan ada linknya di description box, jadi mam tinggal klik aja, terus di print, nanti tinggal diisi gitu ya. Kita mulai dari nomor 1 ya mam, nanti silakan lihat di layar aja. Kalau mau filenya lihat di description box, atau misalnya mam mau file PDF, mau minta tolong aku emailin, bisa tinggal komen di bawah. Oke, nomor 1 kita mulai. Jika Anda menunjuk, jadi jika mam menunjuk sesuatu di ruangan, apakah anak melihatnya? Di sini iya atau tidak. Jadi biasanya dulu Fauzan itu kalau misalnya ada cicak, aku suruh cicak gitu, dia lihat apa enggak. Dulu sih dia lihat ya, jadi iya gitu. Kalau misalnya mam menunjuk kemudian anaknya tidak melihat, berarti pilihnya tidak, ya kan? Oke, jadi kalau misalnya dia tidak melihat, ya, apakah dia mengabaikan kita? Kemudian apakah dia melihat? Jadi kita misalnya mau nunjuknya ke cicak, tapi dia ngelihatnya kemana-mana, ke tembok, ke lantai, ke lampu gitu ya, itu berarti termasuk juga tidak. Jadi termasuk gagal juga. Terus melihat jari, jadi dia melihat jari orang tua. Jadi kalau misalnya mengabaikan orang tua iya, melihat sekeliling ruangan iya, melihat jari orang tua iya, berarti ini nomor 1, berarti gagal ya mam gitu. Terus tapi kalau misalnya ada ya, jadi ada ya, lihat objeknya iya, misal lihat cicaknya, tapi dia lihatnya sambil lihat jari kita gitu ya, berarti kan bisa ada di tempat yang lulus dan bisa ada di tempat yang gagal, tapi mana yang paling sering aja gitu, berarti anaknya lulus gitu ya. Sekarang nomor 2. Oke. Mam pernah tidak berpikir bahwa anak itu tuli. Apa yang membuat mam berpikir demikian? Apakah anak sering mengabaikan suara dan sering mengabaikan orang lain? Kalau dulu Fauzan itu sering mengabaikan suara tidak, tapi sering mengabaikan orang lain iya. Ya, jadi di sini ada ya untuk salah satunya ya kan, yaitu gagal misalnya ya. Misalnya ini ya, jadi dia yang nomor 2 ini dia gagal ya. Nah, setelah gagal ini, misalnya, apakah anak Anda pernah dites pendengaran? Ya, pernah. Hasilnya pendengarannya normal. Jadi ini dulu Fauzan juga nomor 2 ini gagal.
Tapi ya Mam, nomor 2 ini Mam harus tahu bahwa kalau anak dalam keadaan nonton TV, nonton YouTube, ini tuh kita nggak bakalan ngeh dia tuh denger atau enggak gitu ya. Pas kita panggil dia lagi mainan YouTube, kita nggak tahu nih, atau dia lagi main sesuatu yang dia suka. Jadi aku anggap dulu anaknya cuek gitu ya. Jadi ternyata di sini gagal. Jadi Mam lihat-lihat keadaan lah gitu ya. Kalau misalnya memang dia sedang apa ya, yang nonton TV gitu ya, atau nonton YouTube, dia biasanya susah. Jadi hasilnya malah gagal gitu ya. Ini yang dulu aku waktu 18 bulan nih aku deg-degannya di sini. Makanya hasilnya dulu waktu 18 bulan itu meragukan. Nomor 3, apakah anak bermain pura-pura? Jawabannya dulu iya. Ya, jadi dulu itu di sini ada contohnya. Berpura-pura minum dari cangkir mainan. Iya, dia. Berpura-pura makan dari sendok main atau garpu mainan. Iya. Pura-pura bicara di telepon. Iya. Pura-pura memberi makan boneka atau binatang mainan. Ini enggak ya, jarang main boneka soalnya. Mendorong mobil-mobilan seperti sedang berada di jalan. Iya. Meletakkan panci mainan di atas kompor. Ya, kita nggak mainan ini soalnya, jadi enggak ya. Meletakkan mainan boneka dalam mobil-mobilan. Ini iya. Berpura-pura memvakum karpet, mengelap lantai atau memotong rumput. Ini iya. Jadi dulu Fauzan ini banyak iyanya, jadi lulus gitu ya Mam. Oke, nomor 4. Apakah anak suka manjat benda-benda ya? Ya kalau di rumah ada tangga, dia iya. Terus manjat-manjat ya. Biasa kalau anak cowok kan rusuh ya. Jadi ini biasanya jawabannya iya. Ada manjat tangga, kursi, furniture, alat bermain. Kalau iya berarti lulus. Oke, nomor 5. Apakah anak menggerakkan jari-jari tangannya dengan cara yang tidak biasa di dekat mata? Ini ya Mam, kalau Mam jawabnya tidak, itu malah lulus. Jadi Mam tahu nggak yang steaming? Steaming tuh biasa ciri khas anak autisme tuh dia begini-begini. Ya, kalau Mam ada begini-begini biasanya itu ada arah ke sana. Ya, tapi kita baca aja dulu juga. Kalau misalnya dia iya, terus kemudian apakah anak Anda pernah melihat tangannya menggerakkan jari saat bermain cilukba? Jadi kalau misalnya dia begini, dia ngelihat tangan ini tuh masih boleh. Ini tuh lulus. Ya. Tapi yang nggak boleh itu ya begini-begininya itu tadi. Jadi kayak gini-gini, tepuk-tepuk. Tapi tangannya nggak dilihat, itu kayak ya itu tadi, itu namanya steaming ya. Berarti itu tidak. Berarti itu iya, berarti ya itu. Jadinya kalau terjadi sering ya berarti gagal ya Mam. Yang nomor berapa ini? Nomor 5 ini. Nomor 6, apakah anak pernah menunjuk dengan satu jari untuk meminta sesuatu atau minta tolong? Ya ini menunjuk ya. Alhamdulillah menunjuk, jadi iya lulus. Tapi kalau misalnya anak Mam tidak menunjuk, jika ada sesuatu yang diinginkan, biasanya apa nih? Dia apa? Menjangkau objek. Jadi dia ngambil sendiri kah? Atau membimbing Anda ke objek tersebut kayak geret-geret, tarik-tarik tangan, atau mencoba menggapai atau jinjit-jinjit ngambil, atau memintanya menggunakan kata atau suara. Jadi ya bisa aja ya gitu ya maksudnya. Ya untuk salah satu di atas misalnya. Nah terus kalau misalnya dia kita nanya nih sama anak kita, yang mana, tunjukin yang mana gitu kan ya. Kalau misalnya dia nunjuk itu lulus, tapi kalau misalnya enggak, dia nggak lulus. Jadi kalau dia tetap tarik-tarik tangan untuk diambilin, itu di sini berarti nggak lulus gitu ya. Nomor 7. Oke, jika ini ada hubungannya tadi dengan nomor 6, masalah dia pengen sesuatu,
Apakah anak Anda pernah menunjuk dengan satu jari untuk memperlihatkan sesuatu yang menarik gitu ya? Ada jawabannya iya atau tidak ya. Ya, biasanya mungkin kalau lagi nonton TV terus ada dia yang suka misalnya pesawat, dia bilang, "Mama." Terus dia nunjuk-nunjuk, mungkin minta dibeliin mainan, mungkin dia mau minta dibeliin mainan atau mau minta keluar lihat pesawat gitu ya, misalnya seperti itu dulu Fauzan. Berarti iya, berarti lulus. Kalau tidak, jadi ya misalnya anak mam nggak tertarik pada sesuatu hal gitu, kayak ada kucing lewat, ada yang dia suka tuh, dia tuh kemudian nggak nunjukin ke kita gitu, nggak ngajak-ngajak, "Ma, ini seru loh," gitu. Dia nggak nunjukin itu gitu ya. Contohnya pesawat terbang, lagi terbang terus ada mobil truk, kan jarang-jarang mungkin mobil truk lewat depan rumah, itu dia nggak tertarik. Terus ada serangga di lantai, itu dia nggak tertarik. Ada hewan di halaman, misalnya ada kucing atau ada kambing lewat, dia nggak tertarik gitu. Misalnya ada tukang ondel-ondel lewat gitu kan, misalnya anak kan heboh ya, biasanya harusnya begitu. Tapi kalau anak mam tidak, berarti di sini gagal gitu ya. Terus nomor 8, apakah anak tertarik dengan anak lain, pada anak lain? Ya misalnya Fauzan itu tertarik dengan anak bayi ya, anak bayi. Terus ada anak yang misalnya main sepeda, dia juga suka, dia mau ikut-ikut ya. Jadi jawabannya iya gitu. Atau dia cuek, kalau misalnya dia cuek berarti kan jawabannya adalah tidak ya. Saat mam di tempat bermain atau swalayan, apakah anak Anda biasanya berespon pada anak lain? Ya kayak lihat aja, merespon kan bisa lihat, atau misalnya anaknya lagi megang es krim, dia pengen es krim gitu ya. Kalau ya berarti ya menatap nih, ada menatap pada anak lain, bermain dengan anak lain kan itu kalau di playground ya. Bicara dengan anak lain mungkin itu juga di playground. Kalau di supermarket mungkin berceloteh atau membuat, ya mungkin itu tadi dia lihat anak bawa es krim, dia pengen minta es krim gitu ya. Menatap, liatin gitu ya, liatin anaknya, atau senyum ya. Nah itu masih lulus. Bertingkah malu awalnya kemudian tersenyum, kayak misalnya mungkin kenalan sama tetangga senyum-senyum tapi akhirnya mau, ya itu lulus juga berarti ya, karena menunjukkan ketertarikan terhadap teman sebaya. Nomor 9, apakah anak pernah memperlihatkan suatu benda dengan membawa atau mengangkatnya kepada Anda gitu. Jadi minta tolong atau hanya untuk berbagi, iyalah ya ini kan. Kalau dia mau sesuatu atau dia habis nyusun apa gitu, atau dia lagi pengen apa, dia bisa bawa ke aku, jadi iya dulu. Tapi kalau misalnya anak mam, jawabnya tidak. Apakah anak Anda kadang-kadang membawakan Anda foto atau mainan gitu ya, gambar yang dibuat, bunga yang dipetik, serangga yang ditemukan, balok yang disusunnya? Kalau misal kebanyakan enggak, berarti gagal. Kalau ada salah satu yang iya, apakah hal ini kadang hanya untuk memperlihatkan pada Anda, tidak untuk minta tolong ya. Jadi ini bukan buat minta tolong, tapi ya mau diliatin aja gitu ya. Jadi bukan kayak gelas terus minta tolong ambilin air ya, bukan. Tapi lebih ke kayak misalnya dia habis coret-coret di buku gambar, ada gambar apa menurut dia ya acak adut gitu kan, benang-benang gitu, terus diliatin ke kita gitu ya. Kayak seneng gitu, aku punya karya gitu ya. Tapi bukan kayak ada gelas minta tolong ambilin, bukan itu. Jadi kalau itu jadi bukan untuk yang itu ya. Bukan untuk yang tidak untuk minta tolong ya. Oke. Nomor 10. Apakah Anda memberikan apakah anak memberikan respon jika namanya dipanggil ya? Respon kan bisa macam-macam nih, ada ya, ada tidak. Dulu Fauzan ini tidak ya, tidak selalu ya. Jadi ini kayak nih iya apa enggak ya. Jadi dulu milihnya enggak. Apakah anak Anda, kalau enggak ntar dulu ya.
Kalau tidak berarti, kalau iya kan berarti langsung lulus ya, Mam. Tapi kalau tidak, di sini ada pertanyaan lagi. Apa dia menatap kita atau bicara atau berceloteh atau menghentikan yang sedang dilakukan? Kalau ya ini kadang iya kadang enggak. Jadi dulu ya, ini aku jawabnya ya pada kedua contoh lulus dan gagal, karena sebelahnya ada tuh tidak berespon. Bukan tidak berespon, dia lebih ke arah cuek ya, itu nih yang seperti mendengar tapi mengacuhkan orang tua ya, dia kayak gitu. Berespon hanya jika orang tua berada di depan wajahnya ya, dia gitu. Berespon hanya jika disentuh ya, dia gitu. Tapi ini dia kan si Fauzan itu ya pada kedua contoh, tapi lebih sering yang iya, seperti mendengar tapi cuek, berespon kalau kita mukanya begini di depannya, sama berespon jika disentuh gini, hey gitu dia respon ya. Jadi itu masih lulus ternyata gitu, Mam, di sini ya. Kuesionernya begitu. Nomor 11, saat Mam tersenyum pada anak, apakah anak Anda balik tersenyum? Sebenarnya ini kan dari 3 bulan ya, Mam. Bercanda-bercanda gitu, dia senyum apa enggak ya dari bayi. Ini harusnya kita tahu ya, biasanya iya sih, biasanya ya. Tapi kalau misalnya tidak, di sini ada keterangannya. Kalau tidak ya, apakah anak Anda tersenyum saat Anda tersenyum? Apakah anak Anda tersenyum saat Anda masuk ruangan? Misalnya Mama habis dari kamar mandi terus masuk ke kamar, terus ngeledekin Ojan gitu, dia senyum. Atau Mam pulang kerja gitu ya. Di sini ada ya, tersenyum saat kembali dari berpergian. Nah, Mam pulang kerja terus dia mukanya sumringah ya, itu lulus berarti. Tapi kalau misalnya apakah anak Anda selalu tersenyum, itu gagal ya, Mam. Jadi kalau tersenyum itu dia steaming gitu, jadi dia nggak ngerti harus berekspresi apa ya. Terus apakah anak Anda tersenyum pada mainan atau aktivitas favoritnya? Jadi dia senyum sama mainannya gitu, tapi itu kayak sering banget dan terlalu lama senyumnya, kayak nggak wajar ya. Apakah anak Anda tersenyum sendiri dan tidak spesifik, jadi kita nggak ngajak ngobrol dia senyum, dia ya ada kejadian apapun dia senyum, jatuh juga biasa aja senyum, itu ya, itu gagal gitu ya. Bisa lagi baca di sini. Nomor 12, apakah anak Anda marah saat mendengar suara bising? Di sini kalau jawabannya tidak, itu malah lulus ya, Mam ya. Jadi kalau ada suara petir, suara klakson mengganggu, suara sirine, suara pesawat, suara blender, itu kalau dia terganggu dia marah. Kayak ini ada contohnya, mesin cuci baju, bayi menangis, penyedot debu, pengering rambut, telepon. Nih kalau dia marah. Kalau dia marah, ini masih ada 2 lagi. Apakah anak Anda pelan-pelan menutup? Kita lihat dulu reaksinya, pelan-pelan menutup telinga. Kalau itu berarti iya, malah lulus ya. Kalau responnya kan ceritanya keberisikan, tapi dia begini, ya itu berarti lulus. Atau memberitahu memberitahu kita kalau misalnya dia nggak suka, jadi ngomongnya Mama nggak suka. Gitu, berhenti. Misalnya aku lagi blender, dia bilang nggak suka gitu ya, nggak mau, dia biasa kayak gitu, berarti kan lulus. Tapi kalau responnya adalah apakah anak Anda berteriak, jadi kalau misalnya ada yang berisik dia teriak-teriak, nangis, terus marah-marah, itu nggak lulus ya, bisa lihat di sini. Kemudian 13, apakah anak bisa berjalan? Ya, iya bisa. Apakah anak Anda berjalan tanpa bertumpu pada apapun? Jadi maksudnya napak gitu loh, Mam, nggak jinjit ya, nggak jinjit ke depan gitu ya itu kalau jinjit ya ini berarti nggak lulus. 14, apakah anak menatap Anda saat Anda berbicara, bermain, ataupun memakaikan pakaian? Ya, jawabannya ya iyalah. Ya kan, berarti lulus. Tapi kalau misalnya tidak, apakah anak Anda menatap mata ketika butuh sesuatu, ketika bermain, selama makan, ganti popok, baca buku, atau Anda ngomong?
Ya pilih dua, kalau dua berarti lulus, kalau salah satu berarti kalau lebih sering lulus, kalau tidak semua berarti gagal gitu ya, Mam. Nomor 15. Apakah anak mencoba meniru apa yang Anda lakukan? Kayak misalnya, yeay, niru nggak? Biasanya iya. Dada, dada, biasanya iya. Terus kiss bye, biasanya iya. Jadi kalau tidaknya banyak, misalnya julurin lidah, membuat suara lucu, melambaikan tangan, tepuk tangan, meletakkan jari kayak shh, shh, gitu. Terus dia kayak shh, shh juga. Terus kiss bye itu dia banyak yang tidak, banyak yang enggak ya. Berarti gagal gitu ya, Mam. Nomor 16. Jika Mam memutar kepala untuk melihat sesuatu, apa ya gitu ya. Apakah anak melihat sekeliling untuk melihat Anda lihat? Jadi dia ikut-ikutan kayak gini-gini juga. Apa ya itu gitu ya. Misalnya kayak di dapur ada panci gitu misalnya yang jatuh. Apa ya? Dia gitu juga nggak? Kalau iya berarti lulus. Kalau tidak, ini ada pertanyaan selanjutnya. Kalau tidak, melihat ke arah benda yang Anda lihat, menunjuk ke arah benda yang Anda lihat, melihat sekeliling untuk mencari apa. Kalau misalnya iya berarti lulus. Tapi kalau misalnya dia mengabaikan Anda dan menatap wajah, tidak menatap, ya berarti nggak lulus ya. Oh, ini ada dua ya. Pada kedua contoh, mana yang lebih sering berarti lulus, tapi kalau tidak sering berarti gagal gitu ya. Nomor 17, apakah anak mencoba untuk membuat Anda melihat padanya? Kayak gini misalnya, mama, biasanya Fauzan gitu, mama ya. Jadi dia iya ya. Tapi kalau tidak, apakah anak Anda mengatakan lihat atau lihat aku, atau berceloteh gitu-gitu, atau menatap Anda untuk mendapatkan pujian? Kalau misalnya iya, salah satunya berarti lulus. Oke. Nomor 18, apakah anak mengerti saat Anda memintanya melakukan sesuatu? Ya, jadi misalnya disuruh kayak tutup pintu, terus suruh ambil tisu, buang sampah gitu ya, itu berarti lulus ya. Tapi kalau misalnya tidak, misalnya Mam memberikan isyarat gitu ya, apakah anak Anda mengerti? Di sini ada iya atau tidak. Kalau misalnya dia tidak mengerti berarti gagal. Tapi kalau misalnya kita bantu ya, from fisika ini kan berarti dikasih petunjuk lah ya. Jika Anda berkata tunjukkan padaku sepatu, jadi kita ngomong tunjukin sepatu, tapi kita nggak boleh nunjuk sepatu, jadi dia ambil sendiri gitu ya. Jadi kayak misalnya kita tolong tutup pintu, tapi kita nggak nunjuk pintunya. Itu kalau dia bisa berarti lulus, tapi kalau nggak bisa berarti nggak lulus gitu ya. Sekarang nomor 19, jika sesuatu yang baru terjadi, apakah anak menatap wajah Anda untuk melihat perasaan Anda tentang hal tersebut? Ya, misalnya kayak mungkin dia numpahin nasinya gitu ya, atau numpahin sopnya gitu kan, misalnya kuahnya berantakan, terus dia kayak gitu, mungkin takut dimarahin atau apa ya, dia pengen tahu respon kita, terus dia langsung kayak gitu. Kalau iya berarti lulus. Tapi kalau misalnya tidak ya, misalnya kayak contohnya tadi, dia kayak numpahin sop itu tadi, terus dia malah main-mainin gini-gini, itu nggak lulus ya, Mam ya. Di sini bisa baca sih, jika anak Anda mendengar suara yang aneh atau menakutkan, akankah anak Anda menatap Anda sebelum memberi respon? Kayak gini ya, bisa dibaca aja, bisa diikutin. Nomor terakhir 20, apakah anak menyukai aktivitas yang bergerak? Ya, kalau iya, kayak misalnya lari-lari gitu ya. Iya. Apakah anak Anda suka dihentakkan atau diayun-ayun?
di pangku gitu, kita giniin. Kalau suka berarti lulus, kalau enggak ada pertanyaan lain kayak misalnya dihentak-hentakan seperti itu, atau digoyang-goyang atau diayun-ayun, dia tertawa atau tersenyum, kalau misalnya iya lulus. Bicara atau berceloteh dia lulus, atau memintanya lebih sambil memegang tangan gitu kan, berarti lulus. Itu ya. Ya, itu tadi kita udah selesai isinya. Jadi yang MChat ini nanti Mam bisa print, kemudian Mam isi dan bisa bawa ke Vaskes 1 yang Mam pakai BPJS. Silahkan dibawa untuk ditunjukkan kepada dokter umumnya bahwa dok, saya minta tolong anak saya dirujuk untuk terapi di rumah sakit karena misalnya hasilnya adalah ada diagnosa autisme atau ada gangguan keterlambatan kayak gitu ya. Jadi aku dapat tips ini dari teman aku yang dokter di Vaskes 1 di dekat rumah. Jadi kalau misalnya Mam bawa MChat terus sudah diisi, biasanya Mam tuh menghemat waktu untuk psikolog yang di rumah sakit karena biasanya mereka yang ngerjain nih untuk kuesioner screening awalnya. Tapi karena kita sudah isi, jadi bisa menghemat waktu, jadi kita bisa dirujuk gitu ya. Jadi antriannya sepertinya kita bisa kayak lebih cepet gitu ya, karena kan biasanya abis dari rumah sakit misalnya ke psikolog dulu terus screening dulu, tapi karena kita udah ngisi MChat-nya bisa langsung nih ke rehab medik kayak gitu ya. Jadi dari Vaskes 1 dokternya, oh keren juga nih ibu ngertian MChat gitu ya, dan itu akan menghemat waktu dia untuk nanya-nanya ke anaknya. Soalnya ada kendala juga ya Mam, kalau misalnya di pemeriksaan psikolog di rumah sakit anaknya tuh suka nangis ya, nanti kabur, terus nanti minta pulang dan sebagainya. Tapi kalau Mam sendiri yang ngerjain kan at least ya gambarannya tuh sudah jelas dan akhirnya bisa cepat dilakukan terapi gitu di rumah sakitnya gitu ya. Sekian dulu video dari aku. Jika Mam mau file PDF-nya ya bolehlah komen di bawah, terus nanti aku kasih soft filenya. Terus kemudian yang pengen latihan pakai metode ABA, mungkin yang baru dengerin YouTube aku bisa taruh aja emailnya juga, nanti aku kirimin tentang VB-MAP level 1 dan level 2. Terus buat teman-teman tetap semangat ya, walaupun misalnya tahu anaknya ada spektrum autisme, yang penting kita nutrisi jangan lupa, jangan sampai kekurangan zat besi dan protein kayak asam amino, terus omega 3 itu jangan lupa sayur, jangan lupa kalau misalnya ada teman-teman yang punya gangguan makan itu mesti diusahakan, karena kalau misalnya nanti ada gangguan makan larinya macem-macem juga, kayak gangguan artikulasi lah, nggak bisa nulis lama kan. Kalau misalnya di sekolah kan duduknya harus tegak ya, kalau nggak biasa makan sendiri sampai habis dia begini-begini Mam, loyo-loyo gitu di sekolah, jadi nggak bisa konsen, nggak bisa fokus. Karena sebenarnya latihan fokus tuh gampang, makan sendiri sampai habis, nggak menolak kita masak apapun dia harus makan, udah deh itu pasti udah bisa semuanya, nulis bisa, sekolah bisa, ngomong bisa, karena kan kalau pintar ngunyah ya artikulasinya jelas gitu ya. Thank you so much for watching ya Mam. Terima kasih sudah bersama aku dan meluangkan waktunya untuk nonton video ini. Sampai ketemu di video aku berikutnya.